Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sip, bagus. Semangatnya luar biasa. Nah, anak-anak hari ini kita mau belajar bersama-sama. Sudah siap semua? Semangat semua? Ya, kita mau mulai bersama-sama dan kita juga mau mulai dengan berdoa. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat. Beri semangat. Oke, baik. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Rafa, ada yang tahu kenapa Rafa belum memberitahu? Rafa juga belum memberitahu Bu Eva. Nanti Bu Eva tanya. Ada yang rumahnya dekat Rafa nggak? Kenapa Rafa? Nggak tahu ya? Oh ya, baik. Baiklah. Nah, yuk kita mau berdiri terlebih dahulu. Anak-anak, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Kita menyanyikan lagu dengan hikmat dan sungguh-sungguh ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Baik, sudah? Silahkan anak-anak duduk. Baik, yuk anak-anak rapikan lagi tempat duduknya. Silahkan duduk semua tanpa bersuara. Baik, sudah rapi? Oke, coba anak-anak periksa deh bajunya. Apakah baju yang kalian pakai itu sudah rapi? Vivi, ringnya mana? Hah? Vivi nggak bawa ring ya? Waduh, Vivi nih. Ada yang punya ring 2? Andin cari apa?
Oke, berarti Vivi besok harus membawa ring ya hari Rabu ke depan. Baik. Anak-anak, coba anak-anak masih ingat nggak pelajaran kita yang lalu, hari kemarin? Kita belajar tentang apa saja? Belajar tentang? Kemarin kita belajar tentang? Poster. Magnet, betul. Kemarin kita belajar tentang magnet. Kalian kan mengerjakan tentang magnet. Lalu kalian belajar tentang apa lagi? Masih ingat? Kita belajar tentang peran Indonesia dalam ASEAN atau Asia Tenggara. Oke, nah hari ini anak-anak kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita mau belajar satu, anak-anak nanti harus bisa membedakan macam-macam magnet. Yang kedua adalah anak-anak membuktikan sifat-sifat magnet. Yang ketiga adalah menyimpulkan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Lalu yang terakhir adalah melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Oke, nah itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, selain kita nanti akan belajar, berdiskusi, melakukan percobaan, anak-anak nanti juga akan dinilai. Penilaiannya ada 3. Satu penilaian pengetahuan, nanti akan dibagikan soal evaluasi. Yang kedua adalah penilaian sikap. Penilaian sikap, apa yang akan dinilai? Coba dibaca bersama-sama. Ketertiban. Yang kedua, kerjasama. Ketertiban itu bagaimana? Ketertiban itu satu, apakah anak-anak itu tertib saat ikut pembelajaran ataukah pukul-pukul meja? Kalau pukul-pukul meja berarti belum begitu tertib. Ataukah anak-anak ini masih berbicara dengan teman saat pembelajaran, ngobrol yang bukan tentang pembelajaran? Berarti itu masih belum tertib. Nah, selain itu nanti kerjasama. Anak-anak, nanti kita akan melakukan percobaan menggunakan magnet, mencari sifat-sifat magnet. Anak-anak nanti akan dinilai kerjasamanya. Baik, sudah siap belajar? Kok nggak ada suaranya? Sudah siap belajar? Sudah. Baik, kalau sudah siap belajar. Oke, coba tahu nggak apa ini? Kompas. Betul. Kok tahu kalau ini kompas? Apa yang menjadi ciri khas kompas? Dia ada jarumnya, betul. Terus dia menunjuk arah. Arah itu ada apa saja coba? Utara, selatan, barat, timur. Terus selatan sudah. Masa cuma 4, kan ada 8. Ada apa lagi? Bisa lagunya? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, ada 8 sebetulnya. Apa namanya? Ada 8 arah mata angin. Ada timur laut, barat daya, barat laut, ada tenggara, ada tenggara laut nggak ada ya? Oke, coba Ibu Eva tanya. Kalau kita ngomongin tentang kompas, kalau kita berbicara tentang kompas, kompas itu sebenarnya terbuat dari apa sih? Apa? Besi. Sebentar ya. Aduh. Anak-anak tolong jangan berisik ya. Soalnya Bu Evanya mantuk banget suaramu. Ya, makasih. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, benar sekali anak-anak bahwa kompas itu terbuat dari magnet. Betul, kompas itu terbuat dari magnet. Makanya, nah salah satu alat yang dibuat oleh kompas itu, magnet itu adalah kompas. Pernah lihat magnet? Kalian lihat di mana? Di film, di mana lagi? Pernah pegang magnet? Pernah pegang magnet. Sudah pernah lihat magnet, pernah pegang magnet. Lalu pernah menggunakan magnet? Oke, kalian pernah pegang magnet dalam rupa apa? Dalam bentuk apa? Hah? Kotak. Biasanya kamu lihatnya itu dalam alat apa?
Magnetnya. Oh, radio ada, betul. Radio itu juga menggunakan magnet. Apalagi? TV juga. Cuma kamu pernah lihat pegang magnetnya yang ada di TV dan radio? Biasanya kalau Bu Eva, kalau anaknya Bu Eva suka mainin tempelan-tempelan yang ada di kulkas. Ada yang seperti itu? Ada yang punya tempelan di kulkas? Kok bisa nempel? Bagaimana itu? Iya, ada magnetnya. Selain itu, pernah lihat juga kenapa pintu kulkas, pintu mobil itu bisa tek gitu? Tahu nggak? Iya. Kenapa bisa? Kan kalian nggak perlu buang gitu kan? Tiba-tiba langsung klek. Nah, itu karena dia juga mengandung magnet. Tutup pensil. Nah, ini nih. Coba lihat Ramdan. Tutup pensilnya Ramdan nih. Lihat ya. Nah, dengar ada suara klik gitu. Nah, ini juga mengandung magnet. Magnetnya terletak di mana? Ini besi, ini magnet. Tuh, nah ini adalah salah satu dari penggunaan magnet yang ada di sekitar kita. Jadi magnet itu sebenarnya sangat berguna sekali ya, dan sangat banyak sekali. Oke, anak-anak tahu tidak macam-macam magnet? Bentuk-bentuknya apa saja? Hah? Lingkaran? Batang? Segitiga? Silinder. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yang pertama magnet. Yang kedua magnet. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, ulangi lagi yang keras. 1, 2. Magnetnya dibaca, jangan silinder gitu kan, berbeda silinder dengan magnet silinder. Ulangi ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba amati masing-masing nih anak-anak. Magnet batang berbentuk kotak, berbentuk balok. Jadi dia 3 dimensi balok. Ada simbol U, ada simbol S. Apa artinya? U untuk utara, S untuk selatan. Kalau dia kadang-kadang bukan U Bu Eva, tapi N sama S. Apa artinya itu? N untuk hey. N untuk north artinya utara, S untuk south artinya selatan. Nah, jadi ternyata magnet ini punya yang namanya kutub. Kutub-kutub magnet itu ada di paling ujungnya, sebelah sini dan sebelah sini. Kutub utara, kutub selatan. Yang ini juga sama, silinder itu bentuknya kayak gelas. Silinder, jadi lingkaran terus memanjang. Ada utara, juga ada selatan. Magnet jarum, bentuknya mengerucut. Ada utara, ada selatan. Magnet ladam. Magnet ladam ini disebut juga sebagai magnet tapal kuda. Dia biasanya punya daya yang besar. Dia paling ada di kutub utara, kutub selatan. Yang ini juga sama, magnet lingkaran. Ada di kutub utara, kutub selatan. Nah, gaya magnet itu ciri khasnya dia bisa mempunyai daya tarik. Betul, dia bisa menarik. Menariknya itu paling kuat itu ada di paling ujungnya, di kutubnya. Itu yang paling kuat dalam menarik. Makanya kalau anak-anak lihat nih di sini. Ini namanya biji besi. Biji besi kalau ditaburkan di atas magnet akan membentuk seperti ini. Ini nggak begitu narik. Nah, yang paling banyak narik tuh yang ini nih. Dan ini ya kan, biji besinya ketarik. Yang ini nggak kurang begitu. Nah, coba baca bersama-sama. Yang anak perempuan baca judulnya. 1, 2, 3. Magnet batang. Oke, baca lagi isinya. 1, 2, 3. Digunakan untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Selain itu juga bisa digunakan untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain.
Magnet batang digunakan untuk fungsi sehari-hari seperti menempel barang di kulkas atau sebagai perekat di pintu kulkas. Jadi apa fungsinya magnet batang? Digunakan untuk apa saja? Sebagai penutup benda, seperti menutup apa? Tempat pensil. Terus kotak hadiah, kulkas, pintu. Magnet batang juga digunakan untuk menempelkan barang-barang ke kulkas. Oke, sekarang yang laki-laki. Baca ya, judulnya juga dibaca. 1, 2, 3. Bentuk silinder biasanya digunakan dalam perawatan medis dan beberapa operasi. Dalam perawatan medis, bentuk magnet ini berguna pada tulang belakang manusia dan lain. Jadi magnet silinder digunakan untuk apa anak-anak? Operasi, betul. Jadi digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan medis. Medis itu kesehatan, bisa operasi, bisa alat-alatnya. Wah. Nah, magnet jarumnya baca bersama-sama. 1, 2, 3. Magnet jarum. Jarum yaitu pipih memanjang dan bagian ujungnya lancip. Umumnya magnet jarum digunakan untuk penggunaan kompas sebagai penunjuk arah mata angin. Jadi kompas yang biasa kita gunakan itu terbuat dari apa? Magnet apa? Betul, magnet jarum. Terakhir, magnet ladam. Bu Eva bacakan ya. Magnet ladam bentuknya sebetulnya nggak kayak UU banget ya. Dia agak melengkung begini. Jadi yang di sininya lebih kecil. Itu namanya magnet ladam. Magnet ladam, penggunaan magnet tapal kuda atau disebut dengan magnet ladam dengan bentuk U menjadi lebih kuat sehingga digunakan untuk mengangkat benda-benda magnetik, misalnya mengumpulkan pin, bahan industri, dan lain-lain. Jadi magnet ladam ini mempunyai daya yang kuat. Dalam menarik barang-barang sehingga dia digunakan untuk hal-hal yang kuat juga ya, yang besar gitu. Misalnya mengumpulkan pin atau bahan industri. Coba, apa saja sih kegunaan magnet yang sudah diketahui oleh anak-anak? Apa saja? 1, untuk menarik benda. Yuk angkat tangan, siapa yang bisa? Menarik benda digunakan untuk dalam benda apa saja? Ya. Kotak pensil, lalu kotak pensil, kotak hadiah. Terus apa lagi? Siapa yang lagi yang tahu? Ya. Betul, di kulkas untuk menempelkan di pintu kulkas. Siapa lagi? Hampir semua benda elektronik itu menggunakan magnet. Contohnya mobil, HP yang kita pakai itu juga menggunakan magnet. Jadi banyak sekali sebetulnya yang menggunakan magnet. Banyak sekali, ada radio, speaker, HP, mobil, dan kalau yang kita pergunakan sehari-hari ada kotak pensil penutupnya kayak punya Ramdan. Nah, itu juga menggunakan magnet. Nah, anak-anak, adakah orang Indonesia yang sudah perusahaan Indonesia yang menciptakan HP produksi dari Indonesia? Belum ya. Jadi HP yang kita gunakan itu adalah produksi dari mana? Kalau orang luar negeri nggak mau menjual HP-nya ke Indonesia, orang Indonesia bisa menggunakan HP tidak? Tidak. Nah, itulah yang disebut sebagai kerjasama dalam bidang ekonomi. Saling memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Orang Indonesia punyanya pertanian, Bu Eva, perkebunan, kelapa sawit, kopi, teh, padi. Nah, orang luar negeri yang orang Singapura, mereka nggak punya pertanian, maka dia membeli barang-barang dari Indonesia.
kita Indonesia kirim ke sana orang Singapura. Nah, kita belum bisa membuat alat elektronik. Oleh karena itu kita beli dari luar negeri. Jadi saling membutuhkan, itu yang disebut sebagai kerjasama kerjasama antar negara. Nah, kita hari ini akan belajar tentang kerjasama atau peran Indonesia, apa yang sudah Indonesia lakukan untuk ekonomi atau dalam hal ekonomi di Asia Tenggara. Yang pertama adalah Pemrakarsa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Apa itu? Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut dengan MEA didukung penuh oleh Indonesia. MEA merupakan suatu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi di Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya akan semakin berkembang. Selain itu, hambatan perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara akan semakin jarang ditemukan. MEA juga mendorong integrasi ekonomi antar negara di kawasan Asia Tenggara agar bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama, Pemrakarsa Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua adalah, Indonesia itu negara kepulauan, artinya kita tinggal tuh bukan di benua yang besar atau di daratan yang luas sekali, tapi terdiri dari pulau-pulau kecil. Artinya Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Ini membuat Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk para pedagang yang menggunakan kapal, sehingga disebut sebagai air laut kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Niaga itu artinya perdagangan. Gitu. Nah, Indonesia, kita baca bersama-sama ya. Kelihatan tidak? Terlihat ya. Kita baca bersama-sama. 1. Siap, yo. 1, 2, 3. Indonesia merupakan negara kepulauan pertama yang memiliki bagan pemisah alur laut atau PSS. Alur laut kepulauan Indonesia, ALKI 1 dan ALKI 2. ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional atau freedom to passage. Artinya kapal-kapal dari luar negeri itu bebas masuk ke wilayah perairan Indonesia, supaya mereka masuk terus berlabuh istirahat di Indonesia sambil bisa berwisata, bisa menjual barang-barangnya, bisa juga mengambil barang-barangnya. Selanjutnya, yang ketiga, baca judulnya. 1, 2, 3. Berperan dalam tumbuh padi. Betul. Tahu tidak arti kata lumbung? Arti kata lumbung tahu tidak? Lumbung itu artinya gudang kalau orang zaman dulu yang isinya hasil-hasil panen. Jadi artinya bahwa Indonesia ini sebagai bukan gudang ya, tapi penghasil padi terbesar ketiga di Asia Tenggara. Pokoknya dia lumayan ikut. Ini akan berfungsi ketika dia mempunyai padi yang banyak, dia bisa mengekspor hasil pertaniannya ke luar negeri, terutama ke negara-negara ASEAN yang tidak menghasilkan padi. Lanjut. Nomor 4. 1, 2, 3. Partisipasi dalam perdagangan bebas ASEAN. Betul. Perdagangan bebas ASEAN itu singkatannya dengan AFTA, Asian Free Trade Area. Jadi warga ASEAN bebas berdagang di sesama warga ASEAN lain. Malaysia bebas boleh berdagang di Indonesia. Indonesia bebas boleh berdagang di Singapura. Jadi saling diperbolehkan untuk saling berdagang. Itu namanya perdagangan bebas, ASEAN Free Trade Area. Nah, sudah saatnya untuk melakukan LKPD yang pertama. Coba anak-anak perhatikan. LKPD yang pertama ini terdiri dari 5 soal. Nah, tugas kalian apa? Nanti jangan lupa tulis dulu nama anggota kelompoknya. Tulis di sebelah sini dan kelasnya. Tugasmu nanti didiskusikan bersama-sama dengan teman kelompok, memasangkan yang pernyataan yang di sebelah kanan dengan pernyataan yang di sebelah kiri, mana yang paling
tepat, mana pasangan yang paling cocok. Jadi supaya tidak salah memasangkan, anak-anak harus saling berdiskusi. Siap ya? Oke. Ya, ada. Iya, tarik garis. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan lain? Betul, tadi Rizky tanya, suruh tarik garis ya? Iya, betul. Suruh tarik garis. Oke, yuk silahkan dikerjakan. Yuk berdiskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kreatif akan mempresentasikan LKPD 1. Diperlihatkan teman-teman. Nah, sambil dibaca. Penyedia cadangan pangan. Indonesia tercatat sebagai negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Oke. Penyelenggara proyek industri. ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh. Ya, lanjut. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Indonesia gencar melakukan promosi sektor pariwisata di Berada Bali. Ya, oke. Lanjut. Kegiatan ekspor dan impor. Indonesia mengirim produksi olahan kelapa sawit ke negara Brunei Darussalam. Ya, lanjut. Kawasan perdagangan bebas. Indonesia masuk pada ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk meningkatkan investasi pihak asing. Oke, tepuk tangan dong buat kelompoknya Aurel. Silakan. Ya, yuk. Apakah sudah terlihat yang di papan tulis? Oh iya, ditutup ya. Oke, sudah terlihat sekarang? Sudah ya? Oke, kita baca bersama-sama dulu yuk ini yuk. 1, 2, 3. Cadangan pangan. Betul, penyedia cadangan pangan. Manakah yang paling tepat? Indonesia tercatat sebagai negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Iya, betul. Kita jawab bersama-sama nih. Penyedia cadangan pangan Indonesia tercatat sebagai penghasil beras. Nah, begini, coba dicek anak-anak benar tidak tadi? Kelompoknya Aurel sudah benar. Kelompoknya anak-anak nih sudah benar atau belum? Oke. Yang kedua, ayo, penyelenggara proyek industri. Itu kira-kira cocok dengan kalimat yang mana? ASEAN Aceh Fertilizer Proyek yang merupakan pabrik pupuk di Aceh. ya. Betul. Jadi ada pabrik pupuknya ASEAN yang ada di Aceh. Kita kasih lagi. Ini cocok dengan yang ini. Oke, yang ketiga. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Cocok yang mana ya? Indonesia melakukan promosi sektor pariwisata. Ya. Betul. Kita kecilin dulu aja. Nah, betul, yang ini cocok dengan yang ini ya kan? Kok jadi
Ini sih. Oke, kegiatan Expo dan Impor cocok dengan yang mana? Ya, betul. Betul. Terakhir, kawasan perdagangan bebas yang mana? Indonesia masuk pada ASEAN Free Trade Area. Oke. Yang ini ya. Oke, betul. Nah, anak-anak ini jawabannya sudah benar semua. Siapa yang benar coba? Kelompok mana yang benar? Berarti semua kelompok Oke, tepuk tangan dong. Oke, anak-anak silahkan dikumpulkan. Satu orang maju ke depan untuk mengumpulkan. Makasih ya. Dah, silahkan duduk. Oke anak-anak, Ibu Eva, kita akan sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yuk kita berdiri dahulu. Yuk berdiri yang rapi dulu. Dah? Siap ya? Serius, dah? Oke anak-anak, cukup ikuti gerakan yang ada di depan, oke? Yang semangat ya, yang semangat. Oke. Ada yang mau bantuin Beva di depan? Ya, yuk, sini. Sebelah sana. Oke, siap. Ikutin gerakannya. Tamu. Yo, semangat semua, bergerak dengan baik. Yo, semangat. Sila-silanya. Lagi. Untuk Indonesia. Prestasi. Siap. Jaga untuk Indonesia. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila.
silahkan duduk yang rapi. Oke, boleh minum dulu. Oke, yuk perhatikan nih Bu Eva lagi. Sudah? Oke, sudah. Nah, coba anak-anak. Nah, anak-anak di sini kita sekarang akan mengerjakan LKPD yang kedua. LKPD yang kedua itu kalian akan melakukan percobaan sifat-sifat magnet. Nanti anak-anak akan Ibu Eva bagikan magnet satu persatu. Setiap kelompok nanti akan dapat satu alat ini, yang nama magnet ini nanti. Terus sudah ada langkah-langkah yang harus dikerjakannya di sini. Sekarang botol minumnya taruh di bawah dulu. Atau taruh di laci dulu yuk. Taruh di tas dulu supaya tidak menghalangi. Ya, oke, terima kasih. Jadi nanti anak-anak silakan mengikuti langkah-langkah ini sambil mengisi LKPD. Nanti Bu Eva akan bagikan satu-satu. Jelas? Ada yang ingin bertanya tentang LKPD yang kedua? Silakan, boleh kalau ingin bertanya. Oke, jangan lupa LKPD-nya juga harus diisi. Oke, yuk silahkan dikerjakan. Yo, silahkan dikerjakan. Dibuka dulu magnetnya. Paper clip-nya mana? Paper clip. Udah dibuka? Magnetnya udah terbuka? Oh, ya. Silahkan. Apa, Nak? Apa? Kertasnya kenapa? Jadi nih nanti kalian di sini kan kelihatan. Nah, nanti di sini kelihatan. Iya. Oke. Semua duduk dulu. Semua duduk dulu biar kelihatan bagus, ya. Yuk. Sini bukan. Udah deket aja. Oke, yuk. Pertama, apa yang harus dilakukan? Dekatkan magnet pada paperclip atau benda dari logam yang lain. Oke, dekatkan magnet dengan paperclip. Apa yang terjadi? Amati dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Menempel. Ya, menempel. Apanya yang menempel? Oh, barangnya akan menempel ke magnet, ya. Oke. Nah, satu-satu dulu. Udah? Coba. Nah, ini magnetnya taruh di sini, Nak. Magnet tadi yang dari Bu Eva. Nah, taruh di sini dulu. Oke. Coba yang nomor 1 apa soalnya? Alat dan bahan yang digunakan. Oke, alat dan bahan yang digunakan apa saja, tulis dulu. Magnet. Kita nggak pakai baterai dulu ya. Magnet, lalu apalagi? Paperclip. Lalu karet. Ayo ketuanya, dipakai yang benar maskernya. Oke, yang kedua, coba baca soalnya dulu. Oke, taruh di sini. Taruh di sini. Oke. Logamnya taruh di sini. Oke, apa yang terjadi? Ya, oke, menempel. Ya. Udah? Ini Ya, iya, ini terus dibaca dong soalnya. Iya, Bu, udah, Bu. Yang pertama ada Ya. Dekatkan magnet pada paperclip dan amati apa yang terjadi. Ya. menempel. Oh, tulis dulu jawabannya. Apanya yang menempel? Paperclipnya. Paperclip menempel kemana? Mana? Ya, tulis di situ. Paperclipnya. Oke. Sini aku aja nggak apa-apa. Ya. Kertasnya kertas itu. Enggak, kamu potel-potelin aja kertas. Oh, itu. Oh. Dah.
Taruh di sini nih biar jelas, biar ibu gurunya jelas lihatnya. Mana magnetnya cuma 2. Terus yang U mana? Nah, dah. Yo, coba didekatkan. Nempel nggak? Yang ini kalau didekatkan sama karet, nempel nggak? Yang ini? Nggak juga. Yang ini? Oke, berarti apa yang kesimpulannya? Tidak menempel. Iya, tulis. Karet dan kertas tidak menempel pada magnet. Oke. Ini aku aja nggak apa-apa. Oke, sip. Nggak apa-apa kan, udah tadi kan? Udah ada. Apa, perwakilan aja. Sudah, sampai nomor berapa? Nomor 3 yang susah. Nomor 3 apa soalnya, bacakan. Nah, coba dekatkan magnet pada kertas dan karet. Apa yang terjadi? Nggak nempel, lalu? Berarti tidak menempel. Oke, selanjutnya nomor 4. Baca soalnya. Oke, ambil 2 magnet. Magnet yang ini aja, sama yang itu. Terus, apa yang harus mendekatkan? Nah, yang warnanya berbeda didekatkan. Satu dengan yang lainnya didekatkan. Ini, apa yang terjadi nih? Oke, coba ulangi lagi. Ramdan, coba dekatkan. Oke, apa yang terjadi? Iya, saling. Oh, tulis di situ. Sudah? Sudah sampai nomor berapa? Ini yang menempel apa? Harus jelas dong. Yang menempel apa? Harus dijelasin dengan jelas-jelasnya. Ya, berarti ditulis saja apa yang terjadi. Kalau tidak menempel, ditulis. Sebentar ya, Nak, satu-satu dulu ya. Tidak menempel. Oke. Ya, apa? Hah? Letakkan selembar kertas di dekat magnet. Nih, lihat. Dekat. Ini ditaruh di, nah. Terus taruh. Ini di depannya. Nah, apa yang terjadi? Tunggu, ulangi. Yo, coba. Ngerti kan caranya, yo? Kalian yang iniin. Di ujungnya aja, di kutubnya aja. Kan yang lebih kuat di kutubnya. Yo. Oke, apa yang terjadi? Menempel. Ya, jadi ditulis saja. Oke, sudah? Sudah sampai nomor berapa? Oke, ini tahu ya? Coba, Ibu Eva pengen tahu, kalian lihat membuktikan yang nomor 6 gimana caranya? Yang nomor 6. Pakai yang satu orang aja, satu orang dulu. Pakai kertasnya yang kecil aja. Nih, kertas ini aja nih. Yo. Oke. Apa yang terjadi? Nempel ya. Oke. Jadi ditulis di situ menempel. Ya, sebentar. Oke. Apa? Pakai yang kecil aja biar bisa. Tapi kalau situ nggak nempel. Maksud sih? Tadi yang lain nempel kok. Ini nggak nempel. Tuh. Kalau terus Nempel tuh. Nempel, iya nempel. Dah, tulis. Apa? Nah, kalau sifat-sifat magnet, Arana bisa lihat, cari di buku cetakmu mana yang paling tepat dengan yang sudah kita lakukan itu. Dan karet, apa yang terjadi? Magnet, ya, potongan kertas dengan magnet. ini yang terakhir atau apa? Sebentar. Nih, apa yang terjadi? Nempel nggak? Ya udah tulis yang terjadi menurut kalian apa ya, tulis. Hah? Sifat-sifat magnet ini macam-macam magnet. Sifat-sifat magnet apa? Cari.
Cari lagi, cari sifat-sifat magnet. Dah. Ada di buku cetak, cari. Ini belum. Belum. Tidak menempel, malah kebalik dong. Lepas. Mau nggak kalau sama warnanya? Enggak, Bu. Kalau iya, kalau sama warnanya mereka tidak menempel. Tapi bisa balik ya begitu. Bisa balik sendiri. Udah? Udah ketemu? Sifat-sifat magnet cari ada di buku Baik. Dah. Oke, sifat-sifat magnet kalian cari, terus nanti kalian tuliskan yang sesuai dengan yang ada di kalian ini ya. Tuliskan sesuai yang di percobaannya. Tuliskan yang menurut kalian sesuai dengan percobaannya itu. Oh, kok ini masih kosong kenapa? Apa yang terjadi? Iya, nempel. Apa itu? Enggak, kesimpulannya tuh ini sifat-sifat magnet ini. Itu kesimpulannya. Udah. Yang sesuai aja yang ditulis, yang sesuai dengan kamu. Kalau memiliki dua kutub kan kita nggak ngomongin tentang dua kutub. Kutub senama tolak menolak, bener nggak? Kutub senama itu yang merah sama merah, kan mereka nggak mau. Kalau biru sama biru. Kutub tidak senama tarik menarik, bener. Terus apa lagi nih yang ini? Enak aja, nanti gue kumpulin gue lagi lah. Oke, coba Nana perhatikan Ibu Eva dulu. Perhatikan Ibu Eva dulu ya.
lagi. Nah, karena sudah selesai, berarti sekarang mejanya dirapikan. Maksudnya alat dan bahannya dirapikan lagi, ditaruh di tempatnya lagi. Kalau ada sampah, sampahnya dibuang di tempat sampah dulu. Awas, hati-hati. Oke, sudah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Satu kali beri semangat. Dua kali beri semangat. Tiga kali beri semangat. Beri semangat. Oke, baik. Silakan duduk yang tertib. Nah, mungkin nggak semuanya bisa ikut presentasi ya. Kan tadi kelompoknya Aurel sudah maju ke depan, berarti kita ganti kelompok yang lain. Boleh kelompoknya Fahri dulu untuk presentasi. Silakan maju ke depan. Kamu sana dulu, Weva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok inovatif akan mempresentasikan hasil kerja. Iya. Lanjutkan. 1. Alat dan bahan yang dibutuhkan: karet, paperclip, magnet. Ya, oke. Dekatkan magnet. 2. Dekatkan magnet pada paperclip atau benda dari logam yang lain. Apa yang terjadi? Paperclip akan menempel. Terus? 3. Dekatkan magnet pada potongan kertas dan karet. Apa yang terjadi? Tidak menempel. Oke. Lalu? Nomor 4. Yang keras, yang keras. Nomor 4. Ambil 2 magnet, dekatkan yang berbeda warna, lalu amati apa yang terjadi setelah didekatkan. Saling menempel. Oke, lanjut. 5. Ambil 2 magnet, dekatkan yang berwarna sama, lalu amati apa yang terjadi setelah didekatkan. Tidak menempel. Oke. 6. Letakkan selembar kertas di depan magnet, lalu dekatkan pada benda logam. Apa yang terjadi? Tidak menempel. Terus? Tuliskan kesimpulanmu. Sifat-sifat magnet. 1. Memiliki gaya tarik. 2. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tersebut. 3. Kutub senama ditolak menolak. 4. Kutub tidak bisa senama tarik menarik. Ya. 5. Magnet dapat menarik benda-benda tersebut. Oke. Ya, silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk Fahri. Baik, anak-anak. Baik, yuk kita periksa bersama-sama. Nomor 1, alat dan bahan yang dibutuhkan tadi apa saja? Magnet, lalu paperclip, lalu karet. Oke. Nomor 2, dekatkan magnet pada paperclip atau benda dari logam yang lain. Apa yang terjadi? Nempel, betul. 3, dekatkan magnet pada potongan kertas dan karet. Apa yang terjadi? Tidak menempel. 4, ambil 2 magnet, dekatkan dengan yang berbeda warna. Apa yang terjadi? Betul, saling menempel. 5, ambil 2 magnet, dekatkan yang berwarna sama, lalu amati apa yang terjadi. 6, letakkan di selembar kertas di depan magnet, lalu dekatkan. Apa yang terjadi? Ya, jadi kertasnya taruh di magnet, lalu di depan kertas itu diberi lagi. Apa yang terjadi? Menempel. Siapa yang seperti itu semua? Oke, berarti sudah benar ya melakukan. Nah, sekarang coba anak-anak, kesimpulannya apa? Pada waktu magnet didekatkan ke paperclip, itu berarti disebut dengan magnet memiliki gaya tarik. Pada saat didekatkan di karet dan kertas kan tidak menempel, berarti magnet itu hanya menarik benda-benda tertentu. Pada saat yang warnanya sama, 2 magnet yang warnanya sama saling didekatkan, itu berarti sifat-sifat magnetnya apa? Sifat-sifat magnetnya adalah, coba bersama-sama, sifat-sifat magnet apa saja? Adanya gaya tarik, lalu menarik benda yang mengandung logam. 3,
Kutub yang senama. Kutub yang senama tolak menolak. Artinya mereka nggak mau nempel, itu namanya tolak menolak. Kutub yang tidak senama tarik menarik. Nah, nanti anak-anak pelajari lagi ya. Yuk dikumpulkan dulu LKPD keduanya. Udah semua? Siapkan alat tulisnya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Ingat-ingat? 1, tentang magnet. Magnet itu ada sifat-sifat magnet. Lalu tentang apa lagi? Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Nah, kita sudah belajar banyak sekali. Saatnya Ibu Eva memberikan soal evaluasi. 5 soal, kerjakan sendiri-sendiri. Saka tolongin Bu Eva. Kurang nggak? Pas ya? Bisa 1 ya? Oke, silahkan duduk. Capeknya. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, sudah yuk perhatikan Ibu Eva lagi. Coba kita ulas sebentar secara kilat. Yang nomor 1, manakah yang disebut sebagai magnet jarum? Yang nomor 3, betul. Yang kedua, dari pernyataan di atas yang magnet batang berfungsi sebagai digunakan untuk mengambil benda yang jatuh dan menempel di kulkas. Itu yang benar. Jadi nomor 1 dan nomor 4. Yang ketiga, ini gambar apa? Dua magnet didekatkan, tapi senama atau tidak senama? Kalau senama berarti betul, tolak menolak. Yang nomor 4, apa jawabannya? Indonesia penghasil padi, berarti sebagai penyedia cadangan pangan. Yang nomor 5, kalau suatu negara tidak menerima pengaruh dari luar, apa yang terjadi? Akan tertinggal dan terkucilkan. Nah, itu jawabannya. Oke, baik anak-anak. Nah, tadi kita sudah banyak sekali belajar, sudah melakukan percobaan juga, sudah berhasil dalam percobaan, sudah melakukan diskusi, sudah melakukan evaluasi. Tepuk tangan yuk buat semuanya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, berarti selanjutnya anak-anak harus lebih semangat lagi, harus lebih aktif lagi, harus lebih tertib lagi. Nah, selanjutnya untuk besok anak-anak kita akan melakukan percobaan lagi. Tapi kita akan melakukan percobaan pembuatan magnet. Percobaan pembuatan magnet ini ada alat dan bahan yang perlu kita bawa. Salah satunya adalah membawa batu baterai, lalu paperclipnya tetap di bawah, karetnya tetap di bawah. Ya, siap ya? Oke. Anak-anak tetap semangat dalam belajar, tetap selalu bersyukur. Sudah, semuanya dirapikan dulu mejanya. Silahkan dirapikan meja dan kursinya. Ion, biarin dulu. Oke, sudah dirapikan. Raisya, sudah? Ya. Oke, kita mau mengakhiri, kita mau menutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Noval, silahkan mimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, pembelajaran sudah berakhir.